Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat malam, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dan dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan satu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari Sanu Mareswari. Oh, kisahnya keren pakai banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang belum subscribe, yuk diklik dulu dong tombol subscribe. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya, karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama lagi ya, gak pakai basa-basi lagi, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Bude horor on. Toko sembako milik Bulim. Di dekat pasar yang selalu sibuk dengan aktivitas sehari-hari, terdapat sebuah toko sembako yang cukup besar dan terkenal di kalangan para pembeli. Toko itu milik seorang perempuan janda parubaya yang bernama Bulim. Meski usianya sudah tidak muda lagi, semangat dan ketekunannya dalam mengelola toko membuatnya disegani oleh para pedagang lain. Di balik penampilannya yang sederhana, Bulim adalah seorang perempuan yang tangguh. Rambutnya yang sudah mulai memutih biasanya ditutupi dengan kerudung berwarna coklat muda serasi dengan gamis yang selalu dipakainya. Setiap hari, di toko sembako Bulim selalu ramai oleh para pembeli. Rak-rak kayu besar di dalam toko dipenuhi dengan berbagai macam barang kebutuhan sehari-hari, mulai dari beras, gula, minyak goreng, hingga aneka bumbu dapur. Semuanya tertata rapi dan mudah dijangkau oleh para pembeli. Di belakang rak-rak tersebut terdapat lemari kaca besar yang berisikan rokok, permen, dan barang-barang kecil lainnya. Di depan toko, beberapa karung beras berjejer rapi dengan papan kardus kecil yang menuliskan harga masing-masing. Pagi itu, seperti biasa, Heri dan Dayat, dua karyawan setia dari Bulim, sudah sibuk mengurus berbagai hal. Heri, seorang lelaki bertubuh kekar dengan kulit sawo matang, sedang sibuk menurunkan karung-karung beras dari sebuah truk kecil yang baru saja tiba. Wajahnya penuh dengan peluh, tetapi senyumnya tetap lebar ketika beberapa pembeli yang lewat menyapanya. Heri adalah tipe orang yang selalu ramah dan ceria, membuatnya sangat disukai oleh para pelanggan. Kemeja kotak-kotaknya yang sudah memudar warnanya terangkat sedikit saat ia mengangkat karung beras ke pundaknya, memperlihatkan otot-otot tangannya yang kuat karena kerja keras sehari-hari. Di sisi lain toko, Dayat, seorang lelaki dengan tubuh lebih kecil dan wajah yang selalu tampak serius, tengah mencatat stok barang yang baru saja tiba. Ia duduk di bangku kayu pendek di belakang meja kasir. Dengan sebuah buku besar terbuka di depannya, jari-jarinya yang cekatan menulis angka-angka dengan teliti. Sementara matanya sesekali melirik ke arah rak-rak untuk memastikan semuanya sesuai dengan catatan. Dayat merupakan orang yang sangat teliti dan rapi dalam pekerjaannya. Meskipun lebih pendiam dibandingkan Heri, Dayat memiliki kelebihan dalam hal administrasi dan perhitungan. Kacamata yang bertengger di hidungnya semakin menambah kesan cerdas pada penampilannya. Dia jarang tersenyum, tetapi kejujuran dan ketekunannya dalam bekerja membuatnya menjadi kepercayaan Bulim. Bulim berdiri di depan toko, menyapa para pelanggan dengan senyum yang hangat. Satu persatu pelanggan datang dan pergi. Sebagian besar dari mereka adalah pelanggan tetap yang sudah bertahun-tahun berbelanja di toko sembako ini. Bulim melayani mereka dengan ramah, memberikan rekomendasi barang yang terbaik dengan harga yang sesuai. Sesekali dia memberi arahan kepada Heri untuk mengangkat barang ke mobil pelanggan atau kepada Dayat untuk mencatat pesanan khusus yang akan diantar ke rumah pelanggan. Banyak para pelanggan yang datang tidak hanya untuk berbelanja, tetapi juga untuk mengobrol sejenak dengan Bulim atau bahkan meminta saran mengenai berbagai hal.
Dengan kehadiran Harry dan Dayat yang selalu siap membantu, toko sembako ini pun berjalan dengan lancar. Bulim tinggal di toko tersebut saat siang hari. Ada ruangan khusus untuknya di bangunan yang memanjang ke belakang itu. Dia memiliki seorang putri tunggal yang bernama Novi yang sudah berusia 26 tahun. Setiap pagi, mereka berangkat dari rumah untuk menuju ke toko, lalu Novi bersantai di belakang, gadis itu jarang keluar, memilih tetap berada di ruang belakang, menikmati waktu yang dihabiskannya dengan makan camilan atau sesekali mengobrol dengan ibunya yang masuk sebentar untuk mengambil sesuatu. Meski kesibukan terus berlangsung di luar, Novi sama sekali tidak berminat untuk ikut campur. Setiap kali Harry atau Dayat melintas, mereka hanya mengangguk singkat ke arah Novi tanpa berharap ia akan ikut terlibat dalam kegiatan di toko. Ketika sore tiba dan toko sudah mulai agak sepi, Bulim duduk di bangku panjang di depan toko menikmati waktu istirahat sejenak. Novi akhirnya keluar dari ruang belakang dan duduk di samping ibunya. Meskipun Novi tidak banyak membantu, keberadaannya tetap menjadi sumber kebahagiaan bagi Bulim. Ada keheningan yang nyaman di antara mereka berdua. Hanya suara hiruk-pikuk pasar yang mulai mereda yang menjadi latar belakang. "Mau makan apa malam ini, Nov?" tanya Bulim, menatap anaknya dengan penuh kasih sayang. Novi tersenyum lebar, mata bulatnya berbinar saat membayangkan makanan apa yang akan mereka nikmati nanti. Ayam goreng boleh, Bu?" jawab dengan nada riang. Bagi Bulim, melihat Novi tersenyum puas setelah makan malam itu sudah cukup untuk mengisi hatinya dengan kebahagiaan. Meski demikian, bayangan masa depan Novi selalu menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Bulim. Dengan Novi yang begitu tergantung pada kenyamanan berupa makanan, Bulim seringkali memikirkan bagaimana anaknya akan menjalani kehidupan jika dia sudah tidak ada. Tetapi setiap kali kekhawatiran itu muncul, Bulim menghibur dirinya dengan pikiran bahwa selama dia masih ada, dia akan memastikan Novi tidak kekurangan apapun. Hari mulai gelap. Satu persatu toko mulai tutup. Harry dan Dayat menyelesaikan tugas terakhir mereka, menutup pintu toko lalu merapikan barang-barang yang tersisa. Novi berdiri dari bangkunya, bersiap untuk pulang bersama ibunya. Meskipun hari-harinya tidak diisi dengan banyak aktivitas, Novi selalu merasa puas dengan hidupnya yang sederhana. Baginya, makanan adalah sumber kebahagiaan yang paling sederhana. Selama bisa menikmati setiap hari dengan makanan enak, dia merasa hidupnya sudah cukup lengkap. Bulim merangkul Novi saat mereka masuk ke dalam mobil, bersiap meninggalkan toko. Walau merasakan kekecewaan kecil, dia sadar Novi adalah segalanya bagi dirinya. Asal mereka bisa saling mendukung dengan cara mereka sendiri, mereka akan selalu baik-baik saja. Perubahan dalam hidup Novi dimulai pada suatu pagi ketika dia sedang duduk di ruang belakang seperti biasa menikmati sarapan paginya yang melimpah. Seperti biasanya, Novi menikmati setiap suapannya dengan penuh kenikmatan, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia merasa sedikit gelisah, sesuatu yang jarang ia rasakan. Perasaan ini muncul setelah Harry, salah satu karyawan ibunya, mengajaknya mengobrol. Harry, dengan wajah ramah dan tubuh yang kekar, sering menarik perhatian para pedagang perempuan di pasar. Biasanya, ia sangat fokus pada pekerjaannya. Namun, belakangan ini, Novi merasa bahwa lelaki itu sering kali mencuri pandang ke arahnya saat toko agak sepi dan Novi duduk sendiri di meja makan kecilnya. Harry tiba-tiba muncul di pintu ruang belakang. "Bagaimana, Novi?" sapanya dengan senyuman hangat. Novi sedikit terkejut. Ia tak menyangka Harry akan mengajaknya bicara. Dia menelan makanan di mulutnya dengan sedikit terburu-buru, mencoba merapikan penampilannya yang sedikit berantakan. "Pagi, Her," jawab sedikit gugup. Harry masuk ke dalam ruangan dan duduk di kursi seberang meja. Dia melihat piring Novi yang penuh makanan dengan senyum kecil di bibirnya. "Kamu suka sekali makan ya? Aku sering loh lihat kamu makan dengan lahap. Itu bagus,"
menikmati hidup. Dia berbicara dengan lancar tanpa merasa sungkan. Novi merasa wajahnya memerah. Dia tahu dirinya gemuk karena sering makan sehingga sering diejek orang lain. Tapi mendengar Harry berbicara dengan nada yang ramah tanpa menghakimi membuat Novi merasa sedikit tersanjung. Aku memang suka makan, jawab Novi sambil tertawa kecil. Makanan membuatku bahagia. Harry mengangguk sambil tersenyum. Ya, itu penting. Tapi tahu nggak, kalau makan dengan porsi yang pas, tubuh kita juga bisa jadi lebih sehat dan kuat. Mungkin kita bisa sama-sama coba makan lebih sehat. Aku sendiri lagi mencoba mengurangi porsi makananku. Kata-kata Harry membuat Novi terdiam sejenak. Ia merasa bahwa Harry tidak hanya sekedar berbicara tentang makanan, tetapi ada perhatian tulus dalam ucapannya. Ada sesuatu dalam cara Harry menatapnya yang membuat Novi merasakan getaran aneh dalam hatinya, sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Novi menyadari bahwa Harry memperhatikannya lebih dari sekedar rekan kerja. Perasaan aneh tersebut mulai mempengaruhi pikirannya. Sejak perbincangan singkat itu, Novi pun mulai memikirkan kembali kebiasaannya. Setiap kali dia hendak mengambil seporsi besar makanan, bayangan wajah Harry terlintas dalam pikirannya. Dia mulai berpikir untuk mengurangi porsi makannya, mencoba mengikuti saran Harry. Mungkin ini adalah kesempatan baginya untuk berubah, untuk menjadi lebih sehat, dan mungkin, siapa tahu, menarik perhatian Harry lebih jauh. Hari-hari berikutnya, Novi mulai mengurangi jumlah makanan yang diambilnya. Dari yang biasanya 2 porsi besar nasi dan lauk pauk, kini dia hanya mengambil 1 porsi kecil. Dia juga mulai memperhatikan jenis makanan yang dimakannya, lebih banyak sayur dan buah, lebih sedikit gorengan. Harry yang memperhatikan perubahan ini seringkali memberikan pujian kecil sehingga membuat Novi merasa semakin termotivasi. Novi mulai merasa berbeda. Tubuhnya memang belum banyak berubah, tetapi ia merasa lebih ringan dan lebih berenergi. Semakin lama, perasaannya terhadap Harry juga semakin tumbuh. Terlebih ketika lelaki itu seringkali datang hanya mengajaknya mengobrol, berbicara tentang banyak hal. Harry bercerita tentang kehidupan keluarganya, tentang impiannya di masa depan, sementara Novi mendengarkan dengan penuh perhatian, merasa begitu dekat dengan lelaki yang disukainya. Perubahan Novi bukan hanya pada kebiasaannya makan, tetapi juga pada cara pandangnya terhadap diri sendiri. Dia mulai lebih peduli dengan penampilannya, lebih sering merapikan rambutnya, memilih pakaian yang sedikit lebih rapi, bahkan mencoba memakai sedikit bedak. Semangat baru yang muncul dalam dirinya berkat perhatian Harry membuatnya ingin menjadi lebih baik, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk lelaki yang mulai mencuri hatinya. Setiap hari, hubungan Novi dan Harry bertambah dekat. Perlahan tapi pasti, Novi menemukan dirinya berubah. Bukan karena paksaan, tetapi karena keinginan dari dalam dirinya sendiri. Dorongan untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Seseorang yang pantas mendapatkan perhatian dari Harry. Perubahan pada Novi tidak hanya terbatas pada pola makannya dan penampilannya. Seiring waktu, perasaannya terhadap Harry semakin mendalam, membuatnya semakin terikat pada lelaki itu. Harry dengan pesonanya yang tenang dan perhatian kecil yang ia berikan membuat Novi merasa istimewa, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Hanya saja, seiring dengan perasaan cintanya yang semakin tumbuh, Novi juga menjadi sangat penurut dan rela melakukan apa saja demi Harry. Suatu hari, saat toko mulai sepi dan ibu Novi sedang tidak berada di sana, Harry datang menghampiri Novi yang sedang duduk di kursi kayu di depan toko. Wajah Harry tampak murung, ada garis-garis kekhawatiran di keningnya yang membuat Novi langsung merasa cemas. "Ada apa, Mas? Kamu kok kelihatan sedih?" tanya Novi. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Kini dia lebih nyaman memanggil dengan sebutan Mas daripada Harry. Harry menghela nafas panjang sebelum ia menjawab. "Aku sedang ada masalah, Nov. Sekarang ini butuh uang untuk membantu keluargaku, tapi gajiku belum cukup. Aku nggak tahu harus gimana lagi."
Novi merasakan gelombang simpati yang kuat. Tanpa berpikir panjang, dia segera menarik kalung emas yang melingkar di lehernya, sebuah kalung yang diberikan oleh ibunya sebagai hadiah ulang tahun beberapa tahun yang lalu. Kalung itu adalah salah satu barang paling berharga yang dimilikinya, tetapi Novi tidak ragu-ragu untuk menyerahkannya kepada Harry. "Ambil aja ini, Mas," katanya sambil menyodorkan kalung tersebut. "Jual aja untuk mendapatkan uang. Aku ikhlas kok." Harry tampak terkejut sejenak, kemudian dia mengambil kalung itu dengan senyuman tipis. "Terima kasih ya, Nov. Kamu memang baik sekali," ucapnya sambil menatap Novi dengan ekspresi yang sulit diartikan. Perasaan Novi membuncah penuh kebahagiaan. Melihat Harry tersenyum meskipun hanya sejenak sudah cukup membuat hatinya terasa puas. Novi merasa telah membuktikan rasa cintanya yang tulus. Hari-hari berikutnya, kebiasaan ini terus berlanjut. Harry yang semakin merasa nyaman dengan Novi mulai sering bercerita tentang berbagai masalah yang dihadapinya. Entah itu tentang kebutuhan uang untuk keluarganya, biaya perbaikan motor, atau hal-hal lain yang membuat Novi merasa bahwa ia bisa membantu. Setiap kali Harry mengungkapkan kesulitannya, Novi akan membantu sebisanya. Suatu hari, Harry kembali mendatangi Novi dengan masalah baru. Kali ini, dia mengeluhkan kondisi motornya yang rusak parah dan butuh perbaikan yang mahal. Novi tanpa berpikir dua kali masuk ke dalam kamar ibunya dan mengambil gelang emas yang tersimpan di sana. Dengan tangan bergetar karena ketakutan akan ketahuan oleh sang ibu, Novi menyerahkan gelang itu kepada Harry. "Ini, Mas, gunakan untuk memperbaiki motormu ya," kata Novi polos. Harry pun menerima gelang itu dengan pandangan yang sulit ditebak. Semakin lama, Novi semakin sering memberikan apapun yang dimilikinya kepada Harry. Tidak hanya perhiasan, tetapi juga uang tunai yang dia simpan dari hasil pemberian ibunya. Setiap kali Harry meminta, Novi selalu siap untuk memberikannya, merasa bahwa inilah cara terbaik untuk menunjukkan rasa cintanya yang mendalam. Hanya saja, tanpa disadari oleh Novi, hubungannya dengan Harry semakin tak seimbang. Sementara Novi memberikan segala miliknya, Harry tampak semakin sering meminta tanpa memberikan balasan yang sepadan. Novi yang tergoda oleh perhatian Harry tak lagi memikirkan dampak dari semua yang telah ia berikan. Ia merasa selama Harry senang dan tetap berada di dekatnya, apapun pantas untuk ia korbankan. Bully mulai merasa ada yang aneh ketika perhiasan yang biasa dipakai Novi mulai menghilang satu persatu. Kecurigaan muncul, tetapi Novi selalu berhasil menghindar dari pertanyaan-pertanyaan ibunya dengan jawaban yang samar. Hati Novi sudah dipenuhi oleh cinta buta sehingga tidak menyadari bahwa pengorbanannya mungkin membawa dirinya ke dalam situasi yang lebih rumit dari yang dibayangkan. Perubahan besar dalam diri Novi mencapai puncaknya ketika ia mulai berpikir untuk mengambil alih tanggung jawab mengurus toko sembako milik Bulim. Hal ini muncul setelah serangkaian perbincangan intens dengan Harry yang secara halus menyarankan bahwa Novi bisa melakukan lebih banyak jika ia memiliki kendali penuh atas toko sembako tersebut. Harry meyakinkan Novi bahwa dengan mengelola toko sendiri kelak dia akan lebih dihargai serta bisa lebih leluasa dalam membantu dirinya. Pada suatu sore yang cerah, setelah pelanggan terakhir meninggalkan toko, Novi memberanikan diri untuk berbicara dengan ibunya. Dia menunggu hingga toko benar-benar sepi dan Harry serta Dayat sudah pulang. Di ruang belakang, Ibu Lim sedang duduk mengelap tangan dengan kain basah setelah seharian bekerja. Novi dengan hati yang sedikit berdebar mulai mendekati ibunya. "Bu, aku mau bicara," kata Novi. Suaranya sedikit gemetar. Ibu Lim menoleh dengan alis terangkat, menyadari bahwa nada suara Novi berbeda dari biasanya. Ia lalu meletakkan kain basah di atas meja, mengangguk, lalu menyuruh Novi untuk duduk di depannya. "Ada apa, Nak?" tanya Bu Lim dengan lembut. Novi mengambil nafas dalam-dalam sebelum menjawab. Aku ingin membantu ibu lebih banyak lagi. Aku pikir mungkin sudah saatnya aku yang mengurus toko ini. Ibu sudah cukup bekerja keras selama ini."
Bulim terdiam sejenak memikirkan perkataan putrinya. Sejak dulu, ia memang memiliki rencana untuk membuka cabang baru di tempat lain. Dan sekarang, kesempatan itu terbuka lebar. Hanya saja ia ragu, apakah Novi siap untuk mengemban tanggung jawab besar ini? Namun, melihat kesungguhan di mata putrinya itu, Bulim merasa ini adalah kesempatan yang baik untuk memberi Novi kepercayaan diri. "Apa kamu yakin?" tanya Bulim, matanya menatap tajam seolah mencari kejujuran dalam hati Novi. "Mengurus toko itu nggak mudah loh. Kamu harus bertanggung jawab penuh. Itu berarti kamu tidak bisa seenaknya lagi." Novi mengangguk, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ia menerima saran Heri karena lelaki itu, meski begitu juga merasa bahwa inilah saatnya untuk membuktikan bahwa ia bisa lebih dari sekedar anak manja. "Aku yakin kok, Bu. Lagi pula dengan cara ini, Ibu bisa fokus pada toko baru nanti." Ibu Lim tersenyum kecil, menyadari bahwa Novi sudah tumbuh dewasa dan berani mengambil inisiatif. Ini adalah perkembangan yang baik, pikirnya. Dengan lembut, ia menyentuh tangan Novi. "Baik, kalau itu yang memang kamu inginkan, Ibu setuju. Tapi ingat, kamu harus benar-benar serius. Mengurus toko itu butuh kedisiplinan dan tanggung jawab yang besar." Mendengar persetujuan dari ibunya, Novi merasa lega sekaligus bersemangat. Dia memeluk ibunya erat, merasa seperti beban besar baru saja diangkat dari pundaknya. Di sisi lain, dia tahu bahwa ini adalah kesempatan untuk menunjukkan kepada Heri bahwa dia mampu melakukan semua yang disarankannya sehingga pantas mendapatkan lebih banyak perhatian dari kekasihnya itu. Hari-hari berikutnya, Novi mulai belajar mengambil alih kendali toko dengan bantuan ibunya. Dia bangun lebih pagi dari biasanya, belajar tentang bagaimana mengelola stok barang, bernegosiasi dengan pemasok, serta melayani pelanggan dengan lebih efisien. Novi yang dulu cenderung malas-malasan, kini mulai berubah menjadi sosok yang lebih bertanggung jawab. Setiap kali Novi merasa lelah, ia mengingat senyuman Heri dan dorongan halus dari lelaki itu yang memberikannya motivasi untuk terus maju. Ketika Heri mengetahui bahwa Novi telah berhasil meyakinkan ibunya untuk mengurus toko, dia memberikan pujian. "Kamu hebat, Nov. Aku yakin toko ini akan semakin maju di bawah kendalimu," katanya dengan senyuman hangat yang membuat hati Novi berbunga-bunga. Setiap pujian dari Heri kian memperkuat tekad Novi untuk melakukan yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk lelaki yang telah menjadi sumber inspirasinya. Setelah Novi memegang kendali atas toko, Ibu Lim mulai merencanakan pembukaan toko baru di lokasi lain. Ia merasa bahwa masa depan bisnis keluarganya berada di tangan yang tepat, meskipun ia tetap akan memantau dari jauh, memastikan Novi tetap berada di jalur yang benar. Perubahan Novi semakin terasa ketika ia mulai menjalankan toko sembako milik Bulim. Semangatnya tampak berkobar seolah ia telah menemukan tujuan hidup baru. Namun, dalam waktu yang singkat, sifat kepemimpinannya yang baru ini juga menunjukkan sisi yang tak terduga. Novi cenderung otoriter. Keputusannya yang mengejutkan muncul ketika suatu hari ia memutuskan untuk memecat Dayat, salah satu karyawan yang telah lama bekerja di toko tersebut. Toko baru saja buka. Ketika Novi memanggil Dayat ke ruang belakang, Dayat bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dari cara Novi memandangnya. "Dayat, kita harus bicara serius," kata Novi dengan nada datar tanpa basa-basi. Dayat yang selama ini selalu berusaha melakukan pekerjaannya dengan baik tampak bingung. "Ada apa ya, Novi? Apa ada yang salah dengan pekerjaan saya ya?" Novi tidak langsung menjawab. Ia menghela nafas panjang sebelum akhirnya berkata, Dayat, mulai hari ini kamu tidak perlu lagi bekerja di sini. Aku memutuskan untuk memberhentikanmu." Pernyataan itu menghantam Dayat seolah seperti petir di siang bolong. Matanya melebar. Ia tidak percaya dengan apa yang baru saja didengar. "Kenapa ya, Mbak Novi? Apa saya melakukan kesalahan?" Novi tidak mau menatap mata Dayat langsung. Dia menunduk sejenak sebelum akhirnya memberikan alasan yang telah ia siapkan. "Kamu itu sering menyinggung perasaan pembeli.
Banyak pelanggan yang mengeluhkan tentang sikapmu. Dayat terkejut kala mendengar tuduhan itu. Selama ini, ia selalu berusaha ramah dan sopan terhadap setiap pelanggan yang datang. Baginya, pelayanan yang baik adalah kunci utama dalam menjalankan toko sembako. Bahkan, Ibu Lim selalu memuji kesabarannya dalam melayani pelanggan. Dengan hati yang terluka, Dayat mencoba membela diri. Saya tidak pernah bermaksud begitu, Mbak Novi. Selama ini saya selalu berusaha melayani pembeli dengan baik. Apa mungkin ada kesalahpahaman? Namun, Novi tetap pada keputusannya. Sudah, aku tidak ingin membahas ini lebih jauh. Keputusanku sudah bulat. Kamu bisa mengambil gajimu, lalu silakan tinggalkan toko ini. Dayat pun tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan berat hati, dia menerima keputusan Novi. Walau merasa tidak adil, dia keluar dari ruang belakang dengan kepala tertunduk, merasa kecewa dan bingung. Tidak lama setelah itu, dia mengemas barang-barangnya dan meninggalkan toko tanpa sempat berpamitan kepada Bu Lim yang saat itu sedang tidak berada di toko. Ketika Bu Lim kembali ke toko sore harinya, dia terkejut kala menemukan Novi yang sedang sendirian di belakang meja kasir. Novi, Dayat kemana? Hah? Kenapa dia tidak ada di sini? Novi yang sudah menyiapkan jawabannya berkata dengan nada tenang. Aku sudah memecatnya, Bu. Aku ngerasa dia sudah tidak cocok bekerja di sini. Aku juga mendengar banyak keluhan dari pelanggan yang katanya ya nggak ngerasa nyaman gitu sama sikapnya. Ibu Lim mengerutkan kening karena merasa ada sesuatu yang ganjil Dayat. Selama ini dikenalnya sebagai karyawan yang sopan dan pekerja keras, dia tidak pernah mendengar keluhan semacam itu sebelumnya. Namun, melihat Novi yang tampak begitu yakin dengan keputusannya, Bu Lim hanya bisa menghela nafas panjang. Yang benar kamu, Nov. Selama ini ibu nggak pernah deh dengar keluhan seperti itu. Dayat selalu bersikap sopan kepada pembeli dan ibu percaya dia tidak mungkin bersikap kurang ajar. Novi menatap ibunya dengan tatapan yang seolah menyiratkan bahwa dia telah mempertimbangkan hal ini dengan cukup matang. Ya mungkin ibu nggak ngeliat karena akhir-akhir ini kan ibu jarang di sini. Aku yang lebih sering di toko, jadi aku yang lebih tahu. Mendengar penjelasan Novi, Bu Lim hanya bisa diam sejenak. Ada perasaan tidak nyaman di dalam hatinya. Tetapi ia memilih untuk percaya pada penilaian Novi kali ini, meskipun ada rasa heran dan ragu menggelayut di dalam benaknya. Ibu harap kamu benar, kata Ibu Lim akhirnya. Ibu hanya ingin memastikan bahwa keputusan ini memang demi kebaikan toko, sehingga tidak ada yang merasa dizolimi. Novi melanjutkan pekerjaannya, pura-pura tidak tahu bahwa ibunya sedang mengamati diam-diam. Beberapa bulan setelah Novi mengambil alih pengelolaan toko, Ibu Lim sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia berusaha menepis perasaan itu. Tidak lama kemudian, Ibu Lim mulai menyadari adanya penurunan drastis dalam omset toko sembako mereka. Setiap sore, Ibu Lim selalu duduk di meja dapur, memeriksa catatan keuangan yang Novi bawa padanya. Rupanya, angka-angka di buku kas itu tidak mencerminkan kenyataan di lapangan. Stok barang cepat habis, tetapi uang yang seharusnya masuk tidak sesuai dengan jumlah barang yang terjual. Semula, Ibu Lim berpikir mungkin ada kesalahan pencatatan atau ada barang yang belum terjual tetapi sudah dicatat sebagai terjual. Setelah beberapa kali memeriksa ulang, Ibu Lim semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Pada suatu malam, setelah toko tutup dan karyawan sudah pulang, Ibu Lim memanggil Novi ke ruang belakang. Wajahnya terlihat serius, jauh berbeda dari ekspresi lembut yang biasanya. Novi, masuk sini, katanya dengan nada tegas, membuat Novi yang baru saja menutup pintu toko merasa gugup. Ada apa, Ibu? Novi mencoba tersenyum meskipun hatinya berdegup kencang. Ibu Lim meletakkan buku kas di atas meja, menggesernya sedikit ke arah Novi. Ibu sudah memeriksa catatan keuangan ini beberapa kali. Sepertinya ada sesuatu yang gak sesuai deh. Barang-barang di toko cepat habis, tapi uang yang masuk tidak seberapa. Ibu mau tahu kemana larinya uang itu? Novi terdiam, mulutnya terbuka sejenak tanpa kata-kata keluar. Dia tidak menyangka jika ibunya akan bertanya secepat itu. Mungkin ada kesalahan pencatatan deh, Bu. Aku periksa ulang ya. Ibu Lim menggeleng, ia tidak puas dengan jawaban Novi. Ini bukan tentang kesalahan pencatatan, Novi. Ini tentang kemana uangnya pergi. Ibu itu sudah lama menjalankan toko ini. Ibu tahu persis berapa banyak yang seharusnya kita terima.
Uang yang masuk tidak mencukupi untuk semua barang yang keluar. Novi di sini mulai panik. Dia tidak pernah belajar menghadapi situasi seperti ini. Ya, mungkin uangnya belum terkumpul semua, Bu, atau mungkin ada pelanggan yang belum bayar. Ibu Lim sudah kehilangan kesabarannya. Jangan beralasan terus, Nov. Ibu tahu ada yang nggak beres di sini. Selama ini, ibu tuh nggak pernah menghadapi masalah seperti ini saat ibu sendiri yang mengurus toko. Kenapa sekarang, saat kamu yang bertanggung jawab, semua jadi kacau? Bu Lim menatap Novi dengan tajam. Novi tak bisa lagi menghindar. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, tetapi dia tidak berani menangis. Sebagian besar uang pendapatan toko sembako telah dia berikan kepada Heri, entah untuk membantu kebutuhannya. Hanya saja dia tidak mungkin mengatakan hal itu kepada ibunya. Bu, aku nggak tahu kemana uangnya. Novi akhirnya mengaku, suaranya bergetar. Mungkin aku memang kurang teliti. Ibu Lim menggeleng kecewa, hatinya seperti diremas-remas. Dia tidak menyangka anaknya sendiri bisa begitu ceroboh, atau mungkin lebih buruk dari itu. Novi, kamu harus jujur sama ibu. Apakah kamu menggunakan uang itu untuk sesuatu yang tidak ibu tahu? Kamu tahu, mengelola toko ini adalah tanggung jawab besar, dan ibu sudah percayakan itu kepadamu. Tapi kalau begini caranya, kamu hanya akan merusak semua yang sudah kita bangun. Novi tidak bisa lagi menahan air matanya. Dia merasa hancur, terpojok oleh kenyataan yang menyesakan. Meskipun begitu, dia tidak bisa mengungkapkan kebenaran tentang Heri. Dia hanya bisa menangis dalam diam, berharap ibunya tidak mendesak lebih jauh lagi. Ibu Lim yang melihat Novi menangis merasa marah sekaligus sedih. Pada saat bersamaan dia tahu Novi menyembunyikan sesuatu, tetapi tidak ingin memperburuk keadaan dengan terus mendesak. Namun, Ibu Lim juga tidak bisa diam saja membiarkan hal ini berlarut-larut. Nov, mulai besok, ibu akan kembali mengurus toko. Kamu bisa membantu ibu, tetapi ibu yang akan mengambil alih lagi semuanya. Ibu tidak bisa membiarkan kita terus merugi seperti ini. Dan kalau kamu benar-benar ingin membantu, kamu harus belajar lebih banyak dan lebih bertanggung jawab. Novi hanya bisa mengangguk di tengah tangisnya. Dia tahu bahwa dia telah mengecewakan ibunya dan sekarang dia harus menanggung konsekuensinya. Namun di dalam hatinya, dia masih memikirkan Heri, lelaki yang menjadi alasan di balik semua masalah ini. Lalu masih ada hal lain yang juga membuat Novi semakin tidak bisa berpikir jernih. Setelah perbincangan yang memanas tentang hilangnya uang di toko, Ibu Lim memutuskan untuk berbicara lagi dengan Novi. Kali ini dia ingin mencari tahu lebih dalam tentang perubahan sikap anaknya. Novi terduduk lesu di sofa dengan kedua tangan saling menggenggam erat di pangkuannya. Matanya masih merah karena terlalu lama menangis. Novi, ibu ingin kita bicara dari hati ke hati, ucap Ibu Lim lembut, mencoba meredakan ketegangan di antara mereka. Apa ada sesuatu yang kamu sembunyikan dari ibu? Ibu mohon, katakan, apa yang sebenarnya terjadi? Novi menundukkan kepala, air matanya mulai mengalir lagi. Dia sudah berada di titik di mana dia tidak bisa lagi menyembunyikan apa yang telah terjadi. Dengan suara gemetar, Novi akhirnya mengaku, Aku hamil, Bu. Ibu Lim terperanjat kalau mendengar pengakuan Novi. Matanya melebar, hatinya seolah seperti terhantam batu besar. Apa yang kamu katakan? Tanyanya, suaranya serak, hampir tidak percaya. Novi mengangkat wajahnya, ia mengulanginya. Aku hamil, Bu. Dan ini anaknya Heri. Kata-kata itu membuat Ibu Lim membeku. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Dia tidak pernah menyangka masalah yang dihadapi ternyata jauh lebih besar daripada sekedar urusan toko. Sebelum Ibu Lim sempat bereaksi lebih lanjut, Novi melanjutkan. Heri bilang dia mau menikahiku, tapi dia butuh uang, Bu. Dia bilang dia ingin ratusan juta dan sebuah rumah untuk kami. Perkataan Novi membuat darah Ibu Lim mendidih. Dengan sekejap, rasa sayang seorang ibu berganti dengan amarah yang tak terkendali. Ibu Lim berteriak, matanya menyala-nyala. Dia berani bicara seperti itu. Dia memanfaatkan kamu, Novi. Dan kamu malah mau menurutinya setelah semua yang sudah ia lakukan. Novi mencoba menenangkan ibunya, tetapi usahanya sia-sia. Bu,
Aku mencintai Harry. Aku tidak bisa hidup tanpanya. Dia adalah ayah dari anakku. Namun, kata-kata itu justru menambah api amarah Bulim. Ia berdiri dengan marah. Tubuhnya bergetar menahan emosi. Harry! Harry! Panggilnya dengan suara lantang. Memanggil lelaki itu yang masih berada di sekitaran rumah. Harry muncul dari arah depan dengan raut wajah tenang, seolah tidak ada yang salah. Begitu ia melihat Ibu Lim yang sedang marah, ia berhenti sejenak mencoba membaca situasi. Ada apa, Bu? Tanyanya dengan nada sopan. Ibu Lim tidak menjawab dengan kata-kata. Sebaliknya, dia berjalan cepat ke arah Harry, matanya penuh dengan kebencian. Kamu berani menghamili anak saya, lalu meminta uang dan rumah sebagai syarat menikahinya? Hah? Apa kamu pikir saya ini bodoh? Harry mundur sedikit. Bu, tenang Bu. Saya itu hanya ingin memastikan masa depan kami. Anak ibu sedang mengandung anak saya. Saya hanya meminta jaminan agar kami bisa hidup nyaman. Itu saja. Ucapan itu justru memicu kemarahan Bu Lim yang semakin besar. Kamu pikir uang dan rumah itu hal sepele? Hah? Kamu bukan siapa-siapa dan kamu berani meminta hal seperti itu. Keluar. Keluar kamu dari rumah saya sekarang. Kamu tidak pantas untuk Novi. Harry membuka mulut, mencoba membela diri, tetapi Ibu Lim sudah tidak ingin mendengar. Ia menunjuk ke arah pintu dengan tegas. Keluar. Keluar. Jangan pernah berani kembali lagi. Melihat Harry diusir, Novi yang semula terdiam mulai menangis keras. Ia bangkit dari kursi, mencoba menghalangi Harry untuk keluar. Jangan Bu, jangan usir. Aku tidak mau hidup tanpa Harry. Aku akan pergi bersamanya kalau ibu mengusir dia. Ibu Lim tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Anaknya sendiri siap meninggalkannya demi lelaki yang jelas-jelas memanfaatkannya. Novi, kamu udah gila? Hah? Apa kamu gak sadar kalau dia itu hanya memperalatmu? Dia itu tidak mencintaimu, Novi. Tetapi Novi tidak peduli. Dia memegang lengan Harry dengan erat. Air matanya mengalir tanpa henti. Aku gak peduli. Aku mencintainya dan aku gak bisa hidup tanpa dia. Tolong Bu, biarkan dia tinggal. Ibu Lim berdiri terpaku. Hatinya terluka lebih dalam daripada yang pernah ia rasakan. Dia merasa anaknya telah direnggut darinya, dan itu semua karena seorang lelaki yang tidak memiliki hati. Meski hatinya hancur, Bu Lim tetap bersikeras. Novi, kalau kamu pergi dengan dia, maka jangan pernah kembali ke sini lagi. Ibu tidak akan bisa memaafkan. Novi menatap ibunya dengan penuh kesedihan, tetapi juga dengan tekad yang tak tergoyahkan. Dengan tangan yang gemetar, dia menggenggam erat lengan Harry dan keduanya berjalan keluar dari rumah. Ibu Lim hanya bisa menatap mereka pergi, merasa hatinya terkoyak oleh keputusan yang Novi buat. Saat pintu rumah tertutup di belakang mereka, Ibu Lim jatuh terduduk di lantai. Air mata yang telah lama tertahan akhirnya mengalir deras. Hatinya hancur, tidak hanya karena kehilangan uang dan toko, tetapi karena kehilangan anak perempuan yang selama ini menjadi satu-satunya harapan hidup. Dayat pun dipanggil lagi oleh Bu Lim agar kembali menjalankan tokonya, menyarankan agar Bu Lim pergi ke dukun atau orang pintar. Dia curiga Novi sebenarnya sudah terkena pelet Harry sehingga tidak bisa berpikir jernih. Atas bantuan dari Dayat juga, Ibu Lim berhasil menemukan Novi yang ternyata tinggal di sebuah kamar kos kecil tidak jauh dari pasar. Bu Lim memutuskan untuk membawa paksa Novi dan pergi ke seorang ustadz yang bernama Ustadz Halim yang dikenal memiliki kemampuan ruqyah. Ustadz Halim tinggal di sebuah desa yang berada di pinggiran kota, jauh dari hiruk pikuk tempat Bu Lim biasa berjualan. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka pun akhirnya tiba di rumah Ustadz Halim tersebut. Rumahnya sederhana, dikelilingi oleh pepohonan rindang, memberikan kesan tenang dan damai. Bu Lim mengetuk pintu dengan hati yang berdebar, berharap ini bisa menjadi jalan keluar bagi masalah yang sedang dihadapi anaknya. Setelah dipersilakan masuk, Ustadz Halim tersebut menyambutnya dengan senyuman lembut, tetapi matanya menunjukkan ketajaman seorang yang paham akan dunia yang tidak bisa dilihat dengan kasat mata.
Ibu Lim menceritakan tentang semua yang telah terjadi, termasuk perubahan perilaku Novi dan kecurigaannya terhadap Heri. Ustadz Halim mendengarkan dengan seksama. Ia mengangguk sesekali. Ustadz Halim mulai membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan suara tenang. Setiap lantunan ayat seolah memiliki energi yang menyelubungi ruangan, membuat udara terasa lebih berat dan tegang. Novi yang semula tampak gelisah menggeliat di tempat duduknya, wajahnya menegang, matanya berkaca-kaca. Ketika Rukia terus berlanjut, tiba-tiba saja Novi memuntahkan cairan berwarna hitam pekat. Suara muntahannya terdengar keras dan mengerikan, seolah seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari tubuhnya dengan paksa. Ibu Lim menjerit kecil kala melihat pemandangan itu, tetapi Ustadz Halim tetap tenang. Ia melanjutkan bacaan ayat-ayat suci dengan intensitas yang semakin tinggi. Mendadak tubuh Novi terhempas ke belakang dan jatuh ke lantai kejang-kejang. Suara aneh keluar dari mulutnya, suara yang tidak mungkin berasal dari seorang perempuan. Mata Novi yang semula tertutup kini terbuka lebar penuh kebencian. Ustadz Halim berhenti sejenak, kemudian menanyakan dengan tegas, "Siapa kamu? Apa yang kamu lakukan di tubuh Novi?" Dengan suara parau yang bukan milik Novi, jin di dalam tubuhnya menjawab, "Aku diutus oleh Heri. Dia ingin menaklukkan Novi, menguasainya agar dia bisa mendapatkan harta keluarganya. Aku diikat pada kalung yang pernah ia berikan, dan sejak saat itu aku menguasai pikirannya." Ibu Lim tertegun, matanya membulat tidak percaya. Jadi inilah alasan Novi begitu terikat pada Heri, begitu patuh dan rela melakukan apapun demi lelaki itu. Bukan karena cinta, tetapi karena dia berada di bawah kendali kekuatan jahat. Air mata mengalir deras di pipinya, dan dengan suara bergetar ia memohon kepada Ustadz Halim untuk menyelamatkan anaknya. Ustadz Halim melakukan ruqyah dengan intensitas yang lebih kuat, mengusir jin itu dengan kekuatan doa dan ayat-ayat suci. Novi berteriak, tubuhnya menggeliat seperti berusaha melepaskan diri dari sesuatu yang mengikat, hingga akhirnya setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, tubuh Novi lemas. Novi terkulai di lantai, kehabisan tenaga, tetapi wajahnya kini tampak lebih tenang. Ustadz Halim kemudian menenangkan Bu Lim yang masih menangis, memberitahukannya bahwa Novi telah terbebas dari pengaruh jahat itu. Namun Ustadz Halim di sini juga mengingatkan bahwa mereka harus tetap waspada karena Heri mungkin akan mencoba cara lain untuk bisa kembali menguasai Novi, sehingga dia pun harus menjalani beberapa proses pembersihan diri agar bisa sepenuhnya terlepas dari pengaruh Heri. Tetapi Ibu Lim ternyata tidak bisa melakukan hal itu. Sepulang dari rumah Ustadz Halim, kakinya patah karena terjatuh dari tangga. Tidak ada yang mengantar Novi berobat ke rumah Ustadz Halim lagi. Gadis itu pun berubah menjadi seseorang yang hampir tidak dikenali oleh ibunya sendiri. Novi sering termenung dengan tatapan kosong. Mulutnya kadang bergumam tanpa suara, seperti berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Di hari-hari berikutnya, kondisi Novi semakin memburuk. Dia sering tertawa sendiri, menggumamkan nama Heri dengan penuh kerinduan yang mengiris hati Bu Lim. Seringkali Novi terlihat duduk di sudut kamar sambil memeluk lututnya erat, sambil memandang ke arah jendela seolah-olah sedang menunggu kedatangan seseorang. Wajahnya yang dulu ceria kini tampak muram, dengan kantung mata yang gelap akibat kurang tidur. 2 tahun setelah kejadian itu, Ibu Lim mendengar berita bahwa Heri telah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kabar ini disampaikan oleh salah satu tetangga yang kebetulan memiliki hubungan dengan pihak berwenang. Menurut kabar, Heri ditangkap karena terlibat dalam kasus penipuan yang melibatkan sejumlah uang yang didapatnya dengan cara yang curang. Ada laporan bahwa dia telah menipu beberapa orang dengan menjanjikan investasi menguntungkan yang tidak pernah terrealisasi. Heri menggunakan berbagai cara licik untuk bisa menjerat korbannya, hingga akhirnya tindakannya itu membawanya ke dalam jerat hukum. Selama minggu-minggu berikutnya, berita tentang Heri yang ditahan semakin menguat. Ibu Lim mengikuti berita tersebut melalui televisi.
Harry mungkin sudah menerima karma sehingga kini terkurung di balik jeruji besi, tetapi dampak yang ditinggalkannya kepada Novi tidak bisa dihilangkan begitu saja hanya dengan penangkapan Harry. Setiap kali Ibu Lim melihat Novi, dia teringat betapa anaknya terikat pada lelaki itu, dan kini Novi masih berjuang melawan dampak mental dari hubungan mereka. Kehidupan sehari-hari Bu Lim kini terpusat pada upayanya untuk merawat Novi dan menjalani hidup dengan sisa-sisa energi yang tersisa. Dia menghabiskan waktu di rumah, merawat Novi, mencoba mengembalikan kestabilan hidup mereka meskipun tantangan yang dihadapi sangat berat. Sementara itu, kasus Harry masih terus berlanjut di pengadilan. Berita tentang perkaranya sering muncul di media lokal, menyoroti betapa besar dampak tindakannya terhadap banyak orang. Harry yang dahulu tampak seperti seseorang yang lihai memanipulasi dan mengendalikan banyak orang, kini babak belur dihajar penghuni sel yang lain. Ibu Lim pun terus berdoa agar Novi suatu hari nanti bisa sembuh sepenuhnya dari pelet yang dikirimkan Harry. Setiap hari dia berusaha memberikan dukungan dan kasih sayang kepada anaknya, berharap suatu hari nanti Novi akan bisa pulih dan kembali menemukan jalan menuju kehidupan yang lebih baik. Selesai. Wah, luar biasa sekali kisahnya Sanum Nareswari. Dan di kali ini adalah kisah tentang seorang ibu ya, Bu Lim, yang janda beranak satu, yang dengan susah payah dia membangun bisnisnya, toko sembakonya, demi untuk membahagiakan anak semata wayangnya, yaitu Novi. Pada akhirnya Novi ini kepincut dengan Harry yang merupakan pegawai dari toko sembako milik Bu Lim. Dan di sini ternyata Harry hanya memanfaatkannya saja, bahasa ininya morotin. Dan sampai akhirnya di sini Novi benar-benar seperti terperdaya di sini. Mau apapun dia keluarkan sampai akhirnya dia dihamili, dan kurang ajar banget, minta rumah lagi ya, minta duit ratusan juta, kurang ajar pakai banget. Dan ternyata tidak wajar ya, semuanya itu dirasa tidak wajar. Ternyata Novi itu dipelet oleh Harry, dan ketika datang ke Ustadz, sayang sekali, memang ya itulah garisan ya, datang ke Ustadz udah mau sembuh tapi ternyata harus balik lagi, dan disitulah Bu Limnya mengalami kecelakaan, jatuh, akhirnya kakinya patah, akhirnya nggak bisa balik lagi. Sudah, akhirnya Novi tetap begitu. Tapi memang begini ya teman-teman, itu adalah kita kan nggak tahu apa yang salah dengan Bu Lim ataupun Novinya, tapi yang jelas di sini Harry-nya juga sudah mendapatkan karma atas dari perbuatannya. Dia sudah dipenjara karena melakukan banyak aksi penipuan di luar sana. Dan luar biasa kisahnya Mbak Sanum. Mari kita ambil hikmah yang baiknya saja dalam kisah barusan ya, dan dibuang yang buruk-buruknya. Kalau menurut saya sih salah satu hikmahnya adalah ketika kita harus mendidik anak dengan baik. Memang kita ingin membahagiakan anak, tapi kadang-kadang cara kita salah untuk membahagiakan anak, dan inilah butuhnya koreksi sebenarnya ya. Seperti Bu Lim kalau menurut saya terlalu memanjakan Novi kan, Novi hanya diam saja, kerjanya makan, jadi nggak bergaul segala macam. Yang ada di otak Bu Lim sendiri memang nggak salah ya, dia ingin membahagiakan, yang penting bahagia, tapi tanpa dia sadari dia mendidik anaknya dengan cara yang salah. Mungkin ini menjadi cerminan buat kita semua, termasuk buat saya ya, bagaimana cara mendidik anak dengan baik. Dan mari sekali lagi kita ambil hikmah yang baik saja dari kisah barusan. Semoga kisah barusan bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Extreme. Buat teman-teman mungkin yang punya pendapat lain ya, punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar, ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Dan buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong share linknya ya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, sekali lagi yuk diklik dong tombol subscribe, jangan lupa lonceng notifikasinya diklik juga agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload di setiap harinya. Untuk channel Ilo Extreme kami upload setiap hari teman-teman ya, setiap malam jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Oh ya, buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, dari pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan untuk dibawakan di channel kami, silakan bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini, dan bebas ya
Dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, bebas. Senyamannya teman-teman aja, kirimin aja langsung ke nomor WhatsApp kami. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Buat yang sudah mengirimkan kisah tapi belum sempat dibawakan, harap bersabar karena harus melalui proses penggarapan terlebih dahulu. Di akhir kata, saya mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya, dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, pasti tidak kalah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Ekstrim. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.